malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayyuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah. Sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan, dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah
semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat, tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra, baca Quran, Iqra baca Yasin, malam Jumat Iqra baca surat Al-Kahfi, tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa, catatan kakinya dosa, sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab, saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh, kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima di alam barzakh begitu lama. Dan yang lebih lama lagi adalah ketika nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan salihah, maka di antara bekal hanya amal saleh. Tapi amal saleh itu pun akan hilang seperti debu dihembus angin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Seperti pohon kayu yang daunnya rindang, dihembus angin puting beliung, lalu kemudian gugur daun-daunnya, yang tinggal hanya batang kayu dan ranting-ranting hampa. Begitulah ketika amal yang banyak tapi kemudian tidak bertauhid kepada Allah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malaikat maut mencabut nyawa. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai hari ini ada orang hidup nikmat, tapi hidup itu bisa menjadi laknat. Kalau sampai detik ini masih sehat, nikmat, tapi sehat akan diminta tanggung jawab, dia bisa menjadi laknat. Yang menjadi rahmat adalah ketika mulut masih mengucapkan alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwwata illa billah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah nabi-nabi itu, la'allakum yatafakkarun, supaya manusia berpikir bagaimana kematian anak amat sangat menyakitkan bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Tanamannya kering kerontang, ternak-ternaknya mati, anak meninggal dunia. Tidak cukup dengan itu, datang penyakit kulit yang tidak berkesudahan. Apakah Nabi Ayyub mengeluh? Tidak. Istrinya Rahmah yang tidak tahan dengan penderitaan itu. Berdoalah Ayyub supaya Allah menyembuhkan. Nabi Ayyub tidak ada menyebutkan sakit dalam doanya. Dia tidak ada minta sembuh, dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyad-dur, ya Allah aku kena musibah, wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih di antara yang pengasih, engkau maha sayang di antara yang penyayang. Dia tidak ada menyebut sembuhkan aku sudah sakit, aku seorang nabi, anakku meninggal, ternakku mati, tanamanku kering. Dia tidak ada menyebut. Dia malu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah,
maka semua yang dilakukan Allah itu indah. Walaupun ternaknya mati, Allah tetap indah. Walaupun kebunnya kering, Allah tetap indah. Walaupun anaknya meninggal, Allah tetap indah. Walaupun anak-anaknya meninggal dunia, Allah tetap indah. Tapi tak semua orang yang berada di sekeliling kita melihat Allah indah ketika yang diberikan Allah tak sesuai dengan keinginannya. Ketika dia ingin punya anak, ternyata anak tidak kunjung tiba, dia katakan Allah tidak indah. Ketika dia ingin ternaknya beranak pinak subur, ketika yang datang adalah penyakit kematian, dia katakan Allah tidak indah. Padahal Allah itu innallaha jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Tapi seringkali kita mengatakan indah menurut hawa nafsu kita. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita katakan tidak indah. Allah kalau sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba, maka apapun yang diberikan Allah indah. Masuk di dalam perut ikan di tengah malam, gelap lautan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tidak indah. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Yunus bukanlah sumpah serapah, caci maki. Yang keluar dari mulutnya kata-kata yang indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta kepada Allah, maka semua yang dilakukan Allah terhadap dirinya indah. Seperti orang jatuh cinta terhadap bayi yang tidak berdosa. Datang bayi itu memukul wajahnya, dia tersenyum. Bayi itu mengencinginya, dia tertawa. Kenapa? Karena bayi tidak berdosa. Bayi bukan Tuhan. Bayi hanyalah hamba Allah, belum ada dosa pada dirinya. Semua yang dilakukan bayi itu indah. Kenapa? Karena orang tua sudah jatuh cinta kepada bayi. Bagaimana ketika Qais yang jatuh cinta kepada Laila, bersemayam cinta itu di dalam hatinya, maka semua pada diri Laila dia lihat indah. Syair-syair itu selalu dijadikan ulama sebagai dalil pembuktian bahwa kalau cinta manusia begitu indah, apalagi cinta Allah yang menciptakan manusia. Orang yang belum sampai kepada level cinta itu berkata dia gila, padahal sebetulnya adalah dia sedang tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Janna jununuhum, tertutup akalnya. Orang menyangka dia sedang terpukau, padahal sebenarnya hatinya sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta pertama kali? Allah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab anak yang juga cinta kepada Allah? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajuduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuai keinginan kita dengan yang diinginkan Allah, maka bersyukurlah. Kalau tidak sesuai yang diharapkan dengan apa yang diberikan Allah, maka bersabarlah. Ajaban li amril mu'min, orang yang percaya kepada Allah itu mengagumkan. In asabathu dharra, in asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur, kana khairal lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu tidak menyenangkan hatinya, tak sesuai dengan yang diinginkannya, sabar, dia tetap bersabar, kana khairal lahu, itu pun baik baginya. Orang yang bersyukur diberikan Allah, la in syakartum la azidannakum,
Orang yang bersabar diberikan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada yang tidak indah bagi orang yang sampai pada hakikat keindahan Allah. Semua yang dilakukan Allah baik, semua yang diberikan Allah baik, walaupun tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan manusia-manusia yang memaksa Allah untuk mengikut keinginannya, sehingga kalau sesuai dengan yang dia minta, dia katakan Allah hebat. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Sejak kapan Allah mengikut hawa nafsu? Sejak kapan Allah menjadi mengikuti keinginanmu? Kita di hadapan Allah seperti mayat yang sedang dimandikan orang. Jenazah tidak pernah melawan. Jenazah dimiringkan ke kanan, tangannya, hidungnya dicuci, dibasuh, disiram air. Kalau jenazah saja di hadapan orang yang memandikannya begitu lemah, bagaimana dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hakikat manusia adalah lemah. Hakikat makhluk adalah makhluk. Dia tidak pernah menjadi khalik. Kalau kita paham hakikat ini, kita akan dapat tersenyum atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sesuai dengan yang kita inginkan ataupun tidak kita inginkan. Allah ceritakan nabi-nabi itu dalam Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, supaya kita berpikir. Kurang hebat apa lagi Nabi Nuh alaihi salam, tapi ketika tak sesuai dengan yang Allah berikan. Kurang hebat apa lagi Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi tak semua yang dia jalani itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang hebat apalagi Nabi Musa alaihi salam, tapi dalam kehidupannya juga penuh dengan tetes peluh keringat dan air mata. Belum lagi dia mukallaf, belum lagi dia berakal, dia terpaksa mesti dihanyutkan di tengah sungai Nil. Sesuatu yang di luar logika akal manusia. Tidak indah menurut kita, tapi begitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibesarkan di istana Fir'aun sampai akhirnya Allah mesti mengeluarkannya, jatuh menjadi pengembala kambing. 8 hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya. Tidak indah bagi kita, tapi begitu kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ada dalam hidup ini tidak indah, padahal kita sudah berbuat baik, berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, datang tidak baik, satu-satunya kunci hanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada Allah itu indah. Innama ana inda husni zanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Satu-satunya cara menerima keputusan Allah hanyalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku. Aku ridha engkau sebagai penciptaku. Aku ridha engkau sebagai pengatur hidupku. Kuserahkan semuanya kepadaku. Setelah aku berusaha, setelah aku berdoa, setelah aku bertawakal, puncaknya adalah ridha. Hanya orang-orang yang ridha kepada Allah yang diundang menemui Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mengapa jiwa itu tenang? Karena dia sudah ridha sampai kepada level maqam tertinggi, maqam ridha. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah. Engkau ridha dan Allah pun ridha kepada. Setelah ridha, fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang ridha. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Karena hanya orang-orang yang ridha kepadaku lah yang masuk ke dalam surga. Tapi hati kita belum tentu ridha terhadap semua keputusan Allah. Hati itu keras, hati itu melawan, hati itu berontak. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah berzikir, aku sudah sedekah, sudah bangun masjid, kenapa tidak sesuai seperti yang kuinginkan?
Ada satu yang belum. Mungkin kau sudah ikhlas menggunakan hartamu, mungkin kau sudah tulus menggunakan nyawamu, tapi satu yang belum, kau belum ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang belum kalian dapat? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga beserta isinya, taman-taman yang indah, semua sudah dapat. Apa yang belum? Penghuni surga menjawab, ada yang satu yang belum ya Allah. Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima segala keputusan. Berat, sakit, tapi dia tetap tersenyum karena dia tahu bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Rencana Allah jauh lebih indah. Kata-kata terlalu mudah diucapkan lidah, tapi ketika sampai dalam diri kita, yang membuat kita ridha itu pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nawwara bi jamilil hidayah, hidayatihi quluba ahli sa'adah, al-karimil wilayatihi afidah, as-sadiqina fa askana fiha widada, wa kharrasa sarairal muslimina fatarada anha syaitana wa dhata. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa safi'ina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, akhusu bidzikri panjenenganipun simbah Kiai Haji Sakroni, panjenenganipun simbah Kiai Jumain, lan ugi panjenenganipun Al Ustad Kiai Mahmudi dan segenap asatid wa asatidahnya. Tak lupa pula panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mudal Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Bumi Wali, Jawi Tengah, Hadiningrat, dan segenap jajaran perangkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu dari jajaran aparat, pejabat, RT, RW, BPD, LMD, dan segenap tokoh masyarakat. Bapak, ibu sedaya mawon ingkang sampun kersa rawuh, baik ingkang enem maupun ingkang sepuh, ingkang jumeneng utawi ingkang lungguh, ingkang seluku utawi ingkang timpuh, ingkang slonjor utawi ingkang lempo, lan para putri ingkang lirik kula mawon. Model-modele kok kaya-kaya enten sing pengin tak wayuh. Grup musik religi utawi jamaah sholawat yang berniat mensolawatkan masyarakat dan memasyarakatkan sholawat nabinya, dan segenap vokalis putri yang aku ucapkan I love you full padanya. Pranoto Coro, operator, dan segenap juru ngincengnya. Anggen kawula pun marak sebo sowan ngabiyantara hayayak manis wonten ing jengandika lir kadya bocah cilik kang lagi ape disunata. Awalipun atur monggo kita muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur yang sepanjang-panjangnya, dengan syukur yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya pun syukur kita dhateng Allah ta'ala. Biqouli alhamdulillahi rabbil, diulang alhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabbil.
Dene apa ternyata sampeyan dan saya diparingi iman, Islam, seger, kewarasan, sehat, walafiat. Hingga kali ini ternyata sampeyan dan saya tasik saged makempal, manunggal, berjejal-jejal, berdesal-desal di aula Masjid Al-Basit ing tlatah Mudal Merak kelawan boten wonten aral lan rubeda punapa-punapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga rawuh kula panjenengan sedaya ndadosaken asbab lan musababe slamet donya slamet akhirat. Perawane lho. Amin mangap ombo tutup meneh. Mesti angen-angene aku oleh bojo kaya wong kuwi. Waduh, rusak iki. Mboten usah ngoten kula niku biyen ya ganteng. Lih ku elek niku nembe 3 wulan mbah pira. Kaping kali yang namanya jodoh niki mboten pilihan kaya petinggi, mboten pilihan kaya bupati, tapi niku nyatane bagian saka ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Namanya bagian ya bejo-beji wong bagian. Kadang wonge ayu, semelohe, kuning, gempi. Tapi angsal bojo ya cilik ireng kaya aku. Tapi duwike akeh. Amin ya robbal. Kadang wonge ayu oleh bojo ganteng tapi ra tau ndek dhuwit. Kadang ya ayu, bojo ya ganteng, dhuwit ya agak punya tapi ra tau sapa omah. Nglutus mawon. Nggih ngapunten kula matur ngeten iki kurang begitu pede perkarane napa niki disyuting. Lah kula nggih ngwayani mpun nyadari porem rapatek kenek tak anjatno. Kapan boyo ngaji kathik disyuting kula tambah panik nutupi untu kula niku. Ngeten iki kadang pun kula tutupi ngangge mic terlalu dekat malah bentuk mic pisan. Alhamdulillah. Ngoten dunungane ngoten. Makanya nggih agak panik ya wajar Pak ya. Manusiawi kan. Alhamdulillah. Hajat akhirat muga-muga Allah taala paring dateng kita sedaya iman Islam ingkang kuat. Amin to. Akidah ingkang mantep. Dipun paringi pitulung saged ngibadah, utamanya salat maktubah. Saged nglampahi dengan berjamaah. Putra wayah muga-muga dados saleh salihah. Kula njenengan sedaya dipundhut sak wayah-wayah kelawan netepi husnul khotimah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dua salaben salam. Moga-moga tetep deselerana. Priyantun agung titah pinilih dutaning Gusti Kang Pinungkas. Ingkang rina kelawan wengi rinten kelawan ratri kawula panjenengan sedaya jeng-ajeng syafaatipun baik ana ing donya lengkung-lengkung syafaat biji wonten ing dina kiamat. Muga-muga sampeyan dan saya diaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang berhak nabi syafaatnya wonten ing dina kiamat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Qauli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yo elek wonge tapi suarane yo penak kok. Nggih to Pak nggih. Padahal niku suarane lha urung wonge. Aja guyu. Ora guyu kadang ngelirik aku Pak dapak kok. Aku tambah mbah piye ngono. Sholli ala Muhammad. Kalih guyon Pak nggih. Ngajine ala cangkruan perkarane napa kula piyambak niku nggih nyadari kula niku sanes kiai ingkang alim mboten tapi kula niku sekedar kiai cemani. Maksudnya cemani nggih cilik ireng mulus tapi nyatane kathah wong buta kathik rondok larang. Alhamdulillah. Lah
ageng murah niku jenenge pitik kate. Cilik ireng larang niku jenenge pitik cemani. Mangkane kula piyambak niku cara ireng sak ilat-ilate Pak. Wal. Tambah larang. Selamete malih niku lho kok ilat kula ya kok remu-remu. Padha tanggapane kok guyu to Kang iki kok. Sholli ala Muhammad. Nggih ngajine ala cangkruan mawon. Tapi niki ngaji ala cangkruan karo guyon nggih mboten napa-napa to Pak. Niki kan syukuran kula njenengan sedaya syukur dhateng ngarsa dalem Allah taala atas dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah namanya syukuran mosok kula njenengan sedaya terus nyanur 7 meter mecucu 7 gegem ya enggak etis lah. Ya maksudnya iki diombe sik mboten kan pantese iki jenenge binatang tamu iki cawisane akeh ngono. Nggih to Teh? Nggih to Teh? Lah Pak RT gak cah saiki kan nyeluk piye to Teh? Sholli ala Muhammad. Mbok guyu ya wis. Kok panas tenan kan? Alhamdulillah. Makasih. Sholli ala Muhammad. Mbon niki cuaca kurang begitu mendukung Pak nggih, makanya nggih langsung mawon ngaji singkat, padat, akurat dan juga mudah diingat. Mudah-mudahan bermanfaat kangge kita sedaya donya akhirat. Amin toh. Modele nek dongakno kiai kaya aku tek ora patek mentek belas iki lho. Jablok apa kok ora tutupi medeni cah cilik to Pak Dapak. Sholli ala Muhammad. Mbon monggo diniati ngaji nggih. Memang ngaji niku perlu, thalabul ilmi niki hukume wajib. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh thalabul ilmi wajibun minal mahdi ilal lahdi. Dose golek ilmu iku hukume wajib mulai ana ing gendongane sang ibu nganti mlebu liyang kubur. Alhamdulillah. Mangkane kula njenengan sedaya nggih pun sepuh ngaji setiap hari niku ya ribara bebasane setiap ada pengajian baik niku umum maupun rutinan monggolah Bapak Ibu mengemeno mendherekaken. Kersa Pak nggih. Ngaji rutin nggih abot sanggane makane nggih setiap kali bila mana mendengar adanya pengajian baik umum maupun rutinan monggolah diulang sekali lagi sampean dan saya untuk mengemeno mendherekaken. Kersa to Pak nggih. Tapi sampean ya kudu sadar yang namanya ngaji rutinan niku tidak semeriah semacam ini. Kadangkala ya ala kadarnya wala aqua wala jajana wala mangana wala berkata yang agak susah ya wala amplop Pak. Mbok guyu ya wis. Mangkane tembangane wong biyen genah kok. Etan kali kulon ya kali arep nyabrang rano uwote. Awan ngaji bengi yo ngaji ngaji mono akeh barokahe sholatullah salamun ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah
ala Muhammad. Ya, bila manang riki kok solawatan Pak enten tabuhane lan jenengan ten ngriku nderekaken. Ngoten mergi niki jamaah solawat mboten kok jamaah elektron. Mbok guyu ya wis. Sholli ala Muhammad. Ngoten nggih. Mpun saged diterusno. Bisa dipaham, bisa disadari. Tapi iki dina acarane peringatan Maulud Nabi. Lah ngaji umum ngeten iki Pak biasanya harus serasi dengan acara. Acara ngantenan seputar rumah tangga, pentingnya akad nikah, bahayanya ninggal nikah. Yen to